Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua, ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini, Tuhan sudah memampukan kami, memberkati dan menyertai kami. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan juga taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-8. Saya akan membaca Kejadian 8 ayat 13 sampai 18. Tertulis demikian. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Saudara dikasihi Tuhan, ada satu hal yang sangat menarik selain ketaatan Nuh dalam peristiwa air bah, yaitu ketaatan binatang-binatang yang menuruti perintah Tuhan. Di pasal sebelumnya kita membaca bagaimana binatang-binatang itu masuk berpasang-pasangan ke dalam bahtera menuruti perintah Tuhan. Mereka datang dengan taat menuju bahtera yang dibuat oleh Nuh. Dan di pasal ini kita membaca saat bumi sudah kering, mereka juga semua keluar begitu ada perintah dari Tuhan dan saat disuruh oleh Nuh. Binatang-binatang saja begitu taat dan menuruti perintah Tuhan. Tapi ironisnya, ada banyak orang yang seringkali tidak mau taat kepada Tuhan. Binatang-binatang ini juga mengerti bahwa untuk menjaga keberlangsungan spesies atau jenis mereka, mereka harus berpasang-pasangan dan berbeda jenis kelamin. Tapi ironisnya, manusia banyak yang melawan hukum alam dan hukum Tuhan, serta tidak mempedulikan nilai-nilai yang sudah Tuhan tetapkan, sehingga memilih untuk berpasangan dengan yang sejenis dan dengan demikian menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Nuh dan keluarganya tinggal di dalam bahtera itu selama sekitar 370 hari. Ini berarti lebih dari setahun mereka ada di dalamnya. Dan ketika situasi dirasa mulai aman, Nuh mencoba mencari tahu apakah bumi sudah kering. Tapi saat Nuh tahu bumi sudah kering dan terkonfirmasi ketika ia membuka tutup bahtera di bagian atas dan melihat-lihat keadaan, ia tetap tidak mau keluar dan tidak mau mendahului Tuhan. Namun ia menantikan perintah Tuhan untuk menyuruhnya keluar dari bahtera itu. Ia tidak memaksakan diri keluar ke alam bebas menghirup udara segar, meskipun mungkin di dalam bahtera udaranya pengap dan ada bau kurang sedap dari binatang-binatang yang ada di dalamnya. Tapi ia menunggu perintah Tuhan baru melangkah keluar. Dari sikap Nuh ini, kita belajar setidaknya 3 hal soal ketaatan. Yang pertama, ketaatan berarti percaya penuh pada firman-Nya. Sejak awal,
Nuh selalu taat. Ketika disuruh membuat bahtera di atas gunung, ia menurut tanpa mempertanyakan. Baiklah kita semua juga, percaya tanpa ragu ataupun mempertanyakan akan firman Tuhan, apalagi komplain. Tapi taatlah dengan percaya penuh pada firman-Nya. Yang kedua, ketaatan berarti totalitas mengikuti perintah Tuhan. Taat berarti tidak setengah hati dalam menuruti perintah-Nya, tapi total, segenap hati dan dengan segenap kekuatan. Dalam segala keadaan Nuh menunjukkan kesungguhannya. Ia tidak main-main dengan firman Tuhan, tapi respek dan meresponinya dengan sikap yang benar. Yang ketiga, ketaatan berarti sabar menunggu waktunya Tuhan. Nuh tidak sembarangan saja masuk ke dalam bahtera ataupun keluar dari bahtera itu dengan keinginannya sendiri. Tapi ia selalu menunggu perintah dari Tuhan, baru kemudian bertindak. Kita seringkali justru terburu-buru dan tidak mau menunggu waktunya Tuhan. Taat itu artinya sabar, sabar menantikan waktu Tuhan. Karena itu mari kita belajar berdiam diri, menantikan Tuhan, baru bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua jadi pribadi-pribadi yang taat pada Tuhan, mempercayai firman-Nya, sungguh-sungguh menuruti perintah-Nya, dan senantiasa menantikan waktunya Tuhan untuk bertindak. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang memberikan kami tuntunan dan mengingatkan kami untuk kami taat sepenuhnya kepadamu, mempercayai apa yang menjadi firman-Mu, dan menunggu waktu Tuhan, baru kemudian bertindak. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memiliki komitmen ketaatan yang benar, seperti apa yang ditunjukkan oleh Nuh. Tolong kami Roh Kudus, baharui kami selalu. Jadikan kami pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan, semakin mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan taat sepenuhnya dengan penuh kesungguhan melakukan perintah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan yang dihadapi oleh setiap kami, agar Tuhan melawat, menjamah, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemenangan, ada jalan keluar. Mujizat yang ajaib Tuhan nyatakan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.